Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rohmat Husaini, Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap di Prodi Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Manajemen Basis Data. Mata kuliah Manajemen Basis Data adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa informatika semester 1. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Pelaksanaan perkuliahan ini dilaksanakan dengan total 16 pekan. Di antaranya 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan untuk UTS atau ujian tengah semester, 7 pekan perkuliahan sebelum UAS, dan 1 pertemuan terakhir yaitu dilaksanakan pada ujian akhir semester atau UAS. Beberapa materi pokok pada mata kuliah Manajemen Basis Data diantaranya adalah 1. Pengantar basis data. Yang kedua ada lingkungan basis data. Yang ketiga model basis data. Yang keempat adalah model basis data relasional. Yang kelima adalah perancangan menggunakan Entity Relationship Diagram. Yang keenam adalah normalisasi basis data. Yang ketujuh, Structure Query Language, bagian DDL. Yang kedelapan, Structure Query Language, bagian DML. Yang kesembilan adalah presentasi Project Case Base atau project berbasis kasus. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen Basis Data adalah CPL 1, yaitu mahasiswa mampu merencanakan, membangun, dan mengoperasikan sistem pengelolaan data dengan menggunakan metode dan alat bantu untuk membantu pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPMK 01/01, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, merancang, dan membangun basis data yang dibutuhkan untuk sebuah sistem dengan metode dan tools tertentu. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK pada mata kuliah Manajemen Basis Data diantaranya adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan manfaat basis data serta pengertian basis data dan istilah-istilah dalam basis data. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan skema lingkungan basis data dan melakukan instalasi basis data beserta tools basis data. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan model basis data dan model data. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang model basis data relasional. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendefinisikan entitas dan hubungan antar entitas dalam menyusun solusi pada suatu persoalan. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendefinisikan entitas serta hubungan antar entitas dalam menyusun solusi suatu persoalan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menggunakan SQL. Beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Manajemen Basis Data diantaranya adalah buku berjudul Fundamental of Database System 7 edition karya Rems El Masri, lalu buku Sistem Manajemen Basis Data menggunakan MySQL karya Median pada tahun 2021, serta bahan bacaan lain baik dari e-book ataupun jurnal yang terkait dengan materi manajemen basis data. 3 komponen pada pembelajaran ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery dilaksanakan dengan beberapa metode, diantaranya metode sinkronus dan metode asinkronus.
Metode sinkronus menggunakan metode tatap muka di kelas seperti biasa dan pertemuan dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Pembelajaran asinkronus menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan atau memanfaatkan platform e-learning pada Wimaya UPN. Media yang saya gunakan pada mata kuliah Manajemen Basis Data diantaranya adalah slide presentasi, video pembelajaran, kuis interaktif online, serta bahan bacaan atau media pembelajaran lain yang dapat mendukung pembelajaran pada manajemen basis data. Interaction dilaksanakan dengan beberapa metode, diantaranya diskusi serta tanya jawab di kelas, lalu presentasi, interaktif kelompok, serta mentoring tugas kelompok. Asesmen yang saya lakukan pada mata kuliah ini menggunakan beberapa metode, diantaranya penilaian formatif yang terdiri dari kehadiran serta keaktifan di kelas. Yang kedua, penilaian sumatif yang terdiri dari penilaian ujian tengah semester, penilaian ujian akhir semester, serta presentasi project case base. Bobot penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah manajemen basis data diantaranya terdiri dari ujian akhir semester berbobot 20%, ujian tengah semester berbobot 20%, tugas project case base berbobot 50%, dan kehadiran serta keaktifan di kelas berbobot 10%. Berikut ini adalah contoh suasana pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Basis Data di ruang kelas. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita kembali bertemu lagi di pekan ke-11 di mata kuliah Manajemen Basis Data. Baik, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan pada sesi kali ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, di minggu ini ada submateri yang akan kita sharing bareng-bareng gitu, yaitu terkait SEL. Nah, SEL ya, mungkin ada yang tahu kepanjangan dari SEL? Pernah dengar SEL sebelumnya? Pernah. Apa itu SEL? Panjangannya apa? Ayo, ada yang ingat? Language, L-nya language gitu ya? Ya, benar ya. SQL atau Structure Query Language. Ya. Jadi bahasa query yang terstruktur, ya SQL, karena ada kata-kata terstruktur di situ. Nah, pada pertemuan ini ya tujuan pembelajaran yang disampaikan nanti diharapkan mahasiswa mampu menggunakan ya memahami SQL dengan baik dan benar. Jadi bisa mengerti query, bisa mengaplikasikan query SQL dengan benar dan tepat. Nah, lalu dengan indikator beberapa, yaitu kelengkapan dan kebenaran dalam mengelompokkan perintah SQL. Nanti ada beberapa kriteria perintah di SQL, serta kelengkapan dan kebenaran dalam menggunakan atau mengeksekusi baris perintah di SQL pada DBMS. Nah, oke, pastinya DBMS yang akan kita pakai itu adalah SQL atau MySQL karena ada banyak gitu ya. Nah, SQL atau Structure Query Language adalah sebuah atau salah satu contoh DBMS. Ya, DBMS itu banyak gitu ya. Salah satunya adalah SQL yang
biasa dipakai. Kenapa kok banyak dipakai? Yang pertama terkait license atau perizinannya. Penggunaan SQL ini gratis, tidak perlu bayar. Jadi semua orang boleh menggunakan SQL ini. Entah itu untuk kepentingan pribadi, pembelajaran, ataupun nanti untuk bisnis. Ya. Oke, nah SQL ini termasuk bahasa yang interaktif gitu ya, interaktif yang kalau kita lihat query atau baris perintahnya itu seperti percakapan pada orang umumnya gitu ya, seperti bahasa ya seperti kita bahasa di Indonesia atau Inggris itu sama, nanti terstruktur seperti itu modelnya. Nah, ada beberapa kriteria terkait perintah pada SQL ini. Berdasarkan fungsinya, ada 3, yaitu DDL, lalu DML, dan DCL. Nah, DDL adalah Data Definition Language, yaitu untuk pendefinisian data. Sedangkan DML adalah Data Manipulation Language, yang digunakan untuk memanipulasi data pada basis data atau tabel gitu ya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah DCL atau Data Control Language yang digunakan untuk mengkontrol data. Nanti akan kita jabarkan kategori yang ada pada perintah SQL ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini contoh SQL. Silakan, Mas. Baik Pak, izin bertanya. Tadi kan Bapak di awal bilang kalau DBMS itu selain SQL ada banyak ya Pak. Nah kira-kira yang sering dipakai atau common dipakai di industri selain SQL itu ada apa aja sih Pak? Oke, terima kasih Mas. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang DBMS itu banyak sekali, tidak hanya SQL. Ya, SQL itu hanya salah satu saja contoh yang digunakan untuk pembelajaran atau untuk istilahnya pengenalan bagi kita mahasiswa informatika yang ingin belajar basis data atau pemrograman basis data. Nah, contohnya banyak. SQL, lalu ada MySQL, lalu ada Postgre, ada Firebird, lalu ada banyak. Sebenarnya banyak sekali. Cuma memang mungkin ada juga Oracle gitu ya. Yang mungkin ada beberapa merek yang harus berbayar ketika kita akan menggunakan. Nah, karena ini tujuannya untuk pendidikan dan pengenalan, nah salah satunya contoh adalah SQL yang gratis untuk digunakan oleh siapa saja. Oke, seperti itu ya Mas ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah struktur dari perintah atau query di SQL tadi. Tadi sudah kita lihat gitu ya. Ada DDL, DML, lalu DCL. Nah, ada beberapa contoh query yang bisa kita eksekusi. Contoh di DDL itu ada create, drop, lalu alter. Lalu di DML itu ada select, insert, update, serta delete. Nanti kita akan coba bahas bareng-bareng gitu ya. Sedangkan yang terakhir adalah DCL, yaitu grant dan revoke. Oke, yang pertama adalah DDL. Tadi ada create, alter, dan drop. Nah, create ini adalah digunakan untuk membuat atau mendefinisikan gitu ya. Bisa untuk membuat database, bisa untuk membuat tabel, bisa untuk membuat fungsi baru, prosedur, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan create. Tapi tidak hanya create saja, pasti nanti sintaknya diikuti dengan sintak sesuai dengan ketentuannya. Nanti akan kita sedikit bahas tentang create gitu ya. Lalu alter. Alter itu digunakan untuk mengubah struktur pada tabel. Contoh, untuk mengganti nama tabel. Lalu untuk menghapus kolom pada tabel, menghapus tabel,
menambah kolom pada tabel, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan perintah alter. Ya. Lalu drop. Drop digunakan untuk menghapus database dan tabel, atau bisa untuk menghapus view, prosedur, fungsi, dan lain-lain. Oke, kita bahas yang pertama adalah create. Create di sini digunakan untuk membuat gitu ya, membuat database, tabel, fungsi, view, ataupun yang lain. Ada juga istilahnya trigger, kalau teman-teman mungkin sudah pernah dengar. Nah, di sini create di sini untuk mendefinisikan. Jadi pertama kali sebelum kita buat tabel, kita harus buat apa dulu? Database-nya dulu. Jadi database itu ibarat rumah gitu ya. Nah, tabel itu yang ada di dalam rumah itu. Jadi kita tidak bisa misalnya buat tempat tidur dulu tanpa ada rumah. Jadi ibaratnya database itu adalah sebuah rumah untuk menempatkan sesuatu. Gitu ya. Nah, untuk create sendiri itu bisa menggunakan query sebagai berikut. Bisa menggunakan create ya, lalu spasi, lalu table ya. Tabelnya pakai bahasa Inggris, tidak boleh pakai tabel gitu ya. Karena dia menginisiasinya pakai bahasa Inggris. Jadi create spasi table, spasi nama tabel yang akan kita buat. Ya. Jadi misalnya contoh di sini create table wali. Jadi kita akan membuat tabel bernama wali. Nah, lalu kurung buka ini akan kita definisikan di dalam sebuah tabel wali ini ada berapa kolom. Ya, mau 1, 2 silakan, mau 10 juga silakan. Tergantung kebutuhan yang kita inginkan gitu atau kita butuhkan berapa. Nah, lalu diikuti dengan tadi ketika sudah kurung buka, diikuti dengan nama kolom yang pertama. Jadi kolom yang pertama ini nanti strukturnya akan berada di paling kiri atau paling depan. Contoh ID underscore wali, tipe datanya tiny integer, lalu not null unique, artinya ketika pengisian kolom ini tidak boleh kosong dan tidak boleh datanya sama dengan baris data yang lain, jadi harus unik. Koma diikuti dengan kolom seterusnya, mau 2, 3, 4 silahkan, sampai berapa puluh silahkan. Tapi mungkin dalam satu tabel tidak sebanyak itu ya kebutuhannya. Cuma datanya memang nanti akan sampai ratusan ataupun sampai ribuan data. Cuma kalau kolom biasanya tidak terlalu banyak, tergantung kebutuhannya. Nah, ini drop. Nah, kalau drop tadi kan mungkin kita inputkan di alter. Drop juga bisa kita gunakan sendiri, yaitu digunakan untuk menghapus baik itu tabel, lalu view, fungsi, dan lain sebagainya. Penggunaan drop untuk menghapus tabel itu contohnya adalah sintaknya seperti ini. Drop table, lalu nama tabel yang akan kita hapus. Contoh, drop table dosen. Berarti kita akan menghapus tabel dosen. Ya, begitu seterusnya. Nah, lalu yang selanjutnya, kalau kita tadi sudah sedikit membahas tentang DDL, kita masuk ke DML, yaitu Data Manipulation Language, yaitu digunakan untuk memanipulasi data. Nah, DML ini ya berkaitan dengan perintah-perintah untuk memanipulasi data dalam suatu basis data. Nah, beberapa perintah dasar di DML ada beberapa. Contoh insert, yaitu digunakan untuk menginputkan data pada sebuah tabel. Lalu select digunakan untuk menampilkan isian data pada tabel tertentu. Ya. Lalu commit digunakan untuk menyimpan hasil pekerjaan, update untuk merubah data atau mengupdate data pada sebuah baris data dalam tabel gitu ya. Lalu delete
digunakan untuk menghapus satu atau beberapa baris data. Nah, sedangkan rollback digunakan untuk mengembalikan isi baris data ke bentuk semula atau bentuk aslinya. Nah, pada DML itu juga atau di SQL itu juga kita akan mengenal yang namanya operator matematika yang bisa kita gunakan. Baik itu untuk memunculkan data, untuk membandingkan data, itu bisa. Yaitu bisa menggunakan simbol seperti yang ada di depan. Contoh misalnya, kita menggunakan logika sama dengan, itu pakai simbol sama dengan, lebih kecil, lalu lebih kecil sama dengan, lebih besar sampai dengan tidak sama dengan. Bisa menggunakan panah kiri kanan ataupun dengan tanda seru sama dengan. Itu menganalogikan bahwa itu adalah tidak sama dengan. Jadi suatu kondisi tertentu kita ingin menampilkan data yang hanya kriteria yang ingin kita tampilkan saja. Misalnya kita akan menampilkan nama mahasiswa yang alamatnya itu dari DIY. Itu bisa dengan sebuah klausul where atau sebuah kondisi tertentu dengan menggunakan sama dengan. Nah, lalu yang pertama di DML itu yang paling banyak digunakan dan sering digunakan ya, adalah perintah atau query select, yaitu digunakan untuk menampilkan data. Ya, penggunaannya adalah select lalu nama kolom. Nama kolom ini bisa lebih dari satu kolom ya, atau bisa satu kolom juga boleh. Ya, from nama tabel. Jadi kita akan menampilkan beberapa kolom dari tabel tertentu. Contoh yang pertama adalah select name, nama from mahasiswa. Berarti kita akan menampilkan apa ini? Data pada kolomnya apa? Name dan nama dari tabel mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, lalu bedanya apa dengan yang paling bawah? Select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan Yogyakarta. Kita ya, kalau menemukan kondisi di mana select bintang, berarti dia akan menampilkan semua data atau semua kolom pada sebuah tabel. Nah, kalau menggunakan klausa where itu berarti nanti ada kondisi tertentu yang harus terpenuhi baru dia akan menampilkan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Select, silakan, Mbak. Izin bertanya, Bapak, kan tadi dicontohkan untuk query select ini kan cuman untuk satu tabel ya. Nah, ini tuh sebenarnya query-nya bisa dipakai untuk ngambil data dari beberapa tabel nggak sih dalam satu query gitu, Pak? Oke, terima kasih, Mbak. Jadi query select itu memang kalau kita lihat di contoh itu hanya digunakan untuk menampilkan dari satu tabel saja. Ini mahasiswa, ini juga mahasiswa. Nah, select itu juga bisa digunakan untuk menampilkan dari beberapa tabel. Baik itu 2 tabel ataupun 3 tabel. Tergantung kondisinya. Ya, bisa menggunakan nanti join. Bisa inner join, left join, right join, ataupun full outer join. Itu bisa kita gunakan. Cuma nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ini baru pengantar di perintah SQL. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, oke. Kita lanjutin nih. Insert untuk penyisipan data. Jadi kan kalau kita sudah buat database, sudah membuat tabel, lalu kita juga akan menginputkan data atau menyisipkan data pada sebuah tabel. Nah, query atau sintak untuk insert itu bisa menggunakan seperti ini. Insert into nama tabel, lalu values, diikuti kurung buka. Di sini
kita akan bisa mendefinisikan kolom apa dulu yang akan kita inputkan, boleh tidak. Ya, boleh langsung nanti isinya. Cuma kalau nanti isinya berarti kita harus ngikut urutan dari saat kita membuat tabel baru. Kalau yang pertama ketika kita membuat tabel baru itu NIM dulu, berarti isinya harus NIM dulu di sini. Sesuai dengan urutan yang sudah dibuat atau kita definisikan di saat kita pembuatan tabel. Nah, lalu isian pertama, lalu isian kedua atau isi dari kolom pertama, isi dari koma, kolom kedua, dan seterusnya sampai dengan semua kolom itu nanti terisi. Nah, contoh di sini ada insert into wali, berarti kita akan menginputkan atau menambahkan data pada tabel wali. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan, Mbak. Baik Pak, mau nanya tadi yang tentang insert ya. Kan tadi di contohnya itu tabelnya tabel mahasiswa, terus juga ada data-datanya gitu. Tapi kan cuma satu ya, bisa nggak sih kalau misalnya kita mau menambahkan beberapa baris data, beberapa data sekaligus dalam satu kali insert into? Terima kasih. Oke, berarti kita ingin menginsertkan dalam satu query gitu ya? Oke, baik. Nah, apakah kita bisa menginputkan beberapa baris data atau banyak baris data dalam satu query tertentu di SQL? Jawabannya adalah bisa, yaitu kita hanya perlu menambahkan ketika kurung tutup, itu kita kasih koma, lalu kita mulai dengan kurung buka dan isian baris selanjutnya. Sama strukturnya dan urutannya sama dengan isian yang pertama. Kita mau menginputkan 1, 2, 3, seterusnya sampai 10 atau 100. Itu bisa dalam satu query. Ya. Yang pasti sesuai dengan urutannya, urutan di kolomnya. Seperti itu ya, Mbak. Jadi untuk materi kali ini nanti teman-teman ada sebuah tugas di mana teman-teman akan menuliskan ya. Untuk tugas ini sudah saya upload di Sepada, nanti teman-teman cek ya tugasnya. Jadi silakan tuliskan query-query yang diperlukan untuk membuat tabel seperti gambar di tugas. Nah, silakan submit di Sepada maksimal Rabu ya, besok Rabu pukul 11 malam. Pastikan teman-teman submit dengan format tugas _SQL dengan file tab-nya PDF. Ya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Kita tutup dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih atas atensi teman-teman. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah manajemen basis data di Prodi Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Video ini ditujukan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen serta unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.